Bapak Ibu ada yang menanyakan aplikasi apa yang saya gunakan ketika mengajar daring selain Zoom. Kebetulan ada saya posting di Facebook dan ada beberapa teman yang menanyakan. Di sini baru sempat saya buat tutorialnya. Jadi yang saya gunakan itu namanya Padlet. Padlet ini bukan aplikasi tetapi digunakan dari web. Jadi untuk bisa menggunakan Padlet ini sama seperti fasilitas yang lain, kita harus register terlebih dahulu. Jadi saya klik Padlet, langsung muncul beberapa pilihan. Saya pilih padlet.com. Kemudian di sini saya pilih Padlet. Saya sebenarnya sudah mendaftar. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun di Padlet ini, daftar dulu. Klik daftar yang warna pink. Daftar. Ketika kita daftar, kita boleh masuk dengan akun Google yang sudah kita miliki, atau bisa langsung dengan akun Microsoft atau akun Apple yang kita miliki. Nah, kalau mau melalui email boleh juga, langsung klikkan aja emailnya di sini. Tuliskan emailnya, kemudian masukkan kata sandinya atau passwordnya. Kemudian nanti ini dicentang yang ada tanda kotak. Di sini saya sudah daftar. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah daftar, nanti akan ada verifikasi masuk ke email tersebut, ke email yang tempat kita mendaftar. Kita buka email tersebut, baru kita klik linknya untuk memverifikasi akun kita. Setelah itu nanti kita langsung akan masuk ke halaman Padlet. Saya sudah daftar, maka saya tinggal masuk. Nah, tampilan yang ada di Padlet itu adalah, saya tinggal masuk. Tampilan yang ada di Padlet itu adalah seperti ini. Inilah Padlet yang sudah ada saya buat. Jadi saya menggunakannya adalah untuk ketika mahasiswa mengerjakan soal. Ketika mahasiswa mengerjakan soal seperti ini, saya membuat latihan tentang contoh dan bukan contoh proposisi. Semua mahasiswa yang ada di kelas bisa melihat ini. Jadi mereka bisa melihat apa yang dikerjakan temannya secara serentak melalui Padlet ini. Yang sudah saya buat juga adalah misalnya ketika di mata kuliah Metopel, saya buat seperti ini. Semua mahasiswa juga bisa melihat ini. Jadi karena ini teori, saya buat seperti ini, refleksi tentang pengertian, tujuan, dan prosedur penelitian. Masing-masing menuliskan apa yang mereka dapat dari teori tersebut, dan masing-masing harus memberikan komentar dan membandingkan dengan apa yang dia tahu. Jadi masing-masing orang minimal mengomentari punya temannya sebanyak 5 orang, dan masing-masing orang harus mendapatkan komentar minimal 5 orang. Saya buat aturannya seperti itu. Jadi inilah yang sudah mereka tuangkan. Dan yang sudah saya buat juga misalnya adalah tentang mengerjakan latihan tentang nilai kebenaran proposisi. Boleh juga mereka di sini mengupload tugasnya dalam bentuk foto, atau sebenarnya boleh juga itu mereka bisa memasukkan file, bisa memasukkan link, bisa memasukkan foto. Nah, ini dia di sini pilihannya ada. Jadi mereka nanti akan memasukkan hasil pekerjaannya, boleh dalam bentuk dokumen, boleh dalam bentuk link, boleh dalam bentuk foto. Kali ini saya di sini meminta mereka memasukkan dalam bentuk foto, dan saya juga meminta teman-temannya untuk memeriksa punya teman-temannya masing-masing minimal 5 orang, dengan mereka memberikan komentar apa yang dikerjakan temannya itu, apakah sudah benar atau tidak. Ini yang saya kerjakan di sini. Inilah contoh pemanfaatan yang saya buat. Nah, bagaimana cara membuatnya adalah dengan mengklik buat Padlet. Nah, ketika klik buat Padlet, kita tinggal pilih mau template yang seperti apa yang kita pakai, yang ini atau yang mana, atau yang kronologi, terserah suka hati. Kita mau milih yang jing-jing ini, pilih. Di sini kita isi pengaturannya, apa judulnya, misalnya latihan. Kemudian latihan apa, misalnya tentang logika, latihan tentang logika. Ini boleh panjang, terserah. Nah, kalau misalnya kita mau buat ikonnya, kita tinggal pilih
misalnya ikon cinta misalnya langsung muncul di sini. Kemudian di sini tampilkan nama kreator. Kalau kita pengen tampil nama yang memberikan sumbangan, tinggal kita klik di sini supaya nanti tampil. Kemudian supaya mereka bisa memberikan komentar, mereka antar mereka klik ini. Misalnya nanti ketika kita memberi nilai, mau kasih tanda bintang atau cinta atau jempol, kita klik misalnya jempol. Kemudian kalau misalnya kita mau menyaring orang yang memberikan komentar atau kata-kata buruk, boleh diklik. Kalau saya cukup ini lanjut. Nah, kalau sudah selesai, klik tadi mulai memposting. Kemudian nanti kalau mereka klik ini, mereka akan bisa mengetikkan apa yang kita minta. Mereka bisa mengunggah dokumen ke sini, mengunggah link atau yang dari Google juga, atau dalam bentuk foto, atau inilah dia pilihan yang bisa ditampilkan ke layar Padlet ini. Jadi setiap orang bisa mengisinya di sini. Nah, yang sudah saya buat ini, sepertinya saya lihat yang free ini ada batasnya, sepertinya 5. Jadi kalau saya sendiri, kalau sudah selesai, saya pergunakan di perkuliahan daring, itu saya simpan supaya saya bisa membuat Padlet yang baru. Itu saya simpan, saya klik tanda titik 3 tadi, kemudian pilih ekspor. Kemudian setelah pilih ekspor, saya pilih PDF. Nanti cetak PDF, saya klik. Nah, hasilnya adalah ini. Hasil pekerjaan mereka itu tampilannya seperti koran seperti ini, menarik juga saya lihat. Misalnya tadi saya seperti postingan Dina, komentarnya dikasih tahu Evi bilang ini gitu. Jadi ini saya kembalikan ke mahasiswa, ke WA grup mereka sebagai bahan refleksi atau bahan kajian bagi mereka masing-masing. Nah, tadi ada yang terlewat. Ketika misalnya soal latihan itu sudah selesai kita buat, misalnya yang ini tadi sudah selesai kita create, kita tinggal salin tautan ini baru kita bagikan ke WA group atau Zoom chat si mahasiswa tersebut. Jadi kalau misalnya mahasiswanya, tapi sepertinya tidak ada masalah ketika mahasiswa menggunakan ini, tanpa saya ada arahkan mereka langsung bisa mengisinya. Dan saya lihat respon dari mereka baik. Kebetulan saya tidak sengaja melihat postingan dari Suster Gaudensia. Suster menyatakan, saya suka cara ini, menghibur sekaligus peduli terhadap orang lain. Kuliahnya menyenangkan, sulit untuk dosen. Inilah postingan Suster. Mungkin ini adalah perwakilan dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan menggunakan Padlet ini. Artinya mudah-mudahan dengan cara seperti ini membantu mahasiswa untuk tidak bosan dengan perkuliahan daring dan merasa tertekan dengan banyaknya tugas-tugas. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian.